Yeah. Nih, pakai ini nih, mantep Kaila. Ini mau, mantep mau. Gila. Ya, salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel yang selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batu. Ya, teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini masih bergabung dan yang baru bergabung terima kasih. Di sini kita membahas dunia perkicauan itu terutama murai ya. Ya, kita fokusnya ke murai ya. Itu nggak ada habisnya teman-teman, nggak ada habisnya. Saya sebagai pemain juga, pemain murai, gantangan juga gitu ya. Itu nggak ada habisnya kalau kita mau bahas yang namanya karakter gitu ya, karakter murai. Tapi pada intinya kita bisa tarik kesimpulan gitu ya, dan akhirnya kita bisa mengklasifikasikan ini yang mana, ini yang mana, ini yang mana gitu ya. Dan akhirnya itu saya sudah dapat gitu. Dan menariknya teman-teman di sini yang selalu nyimak Yoga Channel ini, itu saya kasih dengan cuma-cuma gitu loh, gitu ya. Tapi di sini juga harapan saya membuat video ini juga supaya berguna gitu ya. Jadi tidak hanya mencari sesuatu dari YouTube, tapi juga berguna gitu loh. Itu tujuan utama saya ya, biar intinya sih biar akar rumput itu naik daun gitu loh. Apalagi di tahun 2002 ini. Akar rumput itu pasti naik daun karena dia itu pencetak utama, pelaku utama menjadikan murai yang mewah gitu loh. Kalau yang udah beli mewah terus dilanjutin itu kan hanya melanjutkan, bukan pencetak ya kan. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas, oh ya mohon maaf saya di sini bukan maksud untuk mengajari, menggurui teman-teman, tapi di sini kita sama-sama belajar bagaimana melihat sesuatu karakter murai, jangan dari satu pandang, lihat yang lainnya gitu ya. Nah untuk kali ini teman-teman kita akan membahas mengenai mandi ya. Jadi kemarin beberapa hari lalu saya dapat telepon dari rekan saya gitu ya, dari Palembang, Om Ujang gitu ya. Om Ujang dari Palembang. Nah Om Ujang ini nanya mengenai, dia selalu nanya supaya tidak salah langkah gitu ya, mengenai mandi teman-teman. Nah ada dua versi mandi kalau menurut saya ya, perlakuan versi mandi gitu ya. Nah versi mandi itu kan sebenarnya saya masukin di part 2 ya, part 2 settingannya gitu ya, mandi sore gitu kan. Nah mandi sore atau malam gitu ya, nah atau mandi pagi gitu ya. Kalau saya memang tidak mandi pagi teman-teman, karena melihat tujuan dari mandi pagi gitu ya, sebenarnya lebih efektif itu mandi sore hari. Untuk menjaga kestabilan itu mandi pagi, mandi sore entah itu di keramban, entah itu dicepuk gitu ya, itu menjaga kestabilan. Nah yang saya mau bahas itu bukan sekedar mandi pagi, mandi sore atau mandi malam gitu ya teman-teman, tapi lebih ke arah kan kalau ada yang nanya gitu ya, misalkan burung cabul, burungnya rusak nih, burung cabul rusak, dia itu nampar-nampar gitu ya. Kalau nampar-nampar gitu ya, ataupun burungnya itu ngejeruji gitu ya, nge-Batman gitu kan, itu kan biasanya saya suruh udah mandi malam plus cacing, mandi malam plus cacing gitu ya. Rata-rata hampir semua yang nanya langsung saya jawab singkat tetetetet gitu ya. Nanya, Om kalau kasusnya ngampret, Om kalau kasusnya nabrak, Om kalau kasusnya apa namanya ngelowo gitu kan. Nah itu bagaimana mandinya gitu kan. Nah mandi malam plus cacing, mandi malam plus cacing. Kalau teman-teman yang merasa sempat saya jawabin seperti itu, nah jadi kenapa saya suruh mandi plus cacing. Nah tapi kadang-kadang Om Ujang ini bingung. Nah ini mandinya malam ini, mandinya ini diapain gitu, di kerambang nggak mau, di apa namanya dicepuk nggak mau, kalau disemprot takut gitu kan, kalau disemprot takut soalnya kan kita memaksa gitu ya. Nah jadi buat teman-teman memahami mandi versi saya gitu ya, kalau teman-teman punya burung yang
over, misalnya ngampret, misalnya cabul burungnya ya, misalnya galak gitu ya. Kenapa saya suruh mandi plus cacing? Itu mandinya sebenarnya mandi malam teman-teman. Mandi malam kalau kondisi teman-teman murainya itu over atau rusak menurut teman-teman ya, minus lah gitu ya. Itu mandi malam. Nah, perlakuan mandi malam itu mandi cepuk, keramba atau semprot. Kalau saran saya itu mandinya itu ya disemprot, bukan dicepuk, bukan juga di keramba. Kenapa? Ada sesuatu alasannya kenapa saya suruh mandi semprot. Bukannya kalau mandi semprot itu pemaksaan Om Ujang kemarin sempat seperti itu bilangnya. Saya bilang kalau yang namanya disemprot memang pemaksaan gitu loh. Tapi kan niat kita, tujuan kita supaya kadar emosi, kadar birahi itu kan turun, drop. Karena ada sesuatu yang kita paksa, yaitu apa? Semprot gitu loh. Terkecuali murai teman-teman, kayak murainya stabil, udah sering masuk gitu ya, yang nggak perlu lagi mandi semprot, mandi cepuk pun nggak apa-apa, mandi keramba pun nggak apa-apa, sesukanya dia aja gitu. Jangan kita terlalu paksa gitu ya, gitu teman-teman. Jadi versi mandi, kalau misalkan teman-teman punya cabul, burungnya cabul, kenceng, galak, over birahi, over emosi gitu ya, mandi malam plus cacing, mandinya itu ya disemprot. Nggak usah takut ketika kita nyemprot, karena kita paksa nanti drop mental, nanti sakit dan sebagainya. Nggak usah takut gitu loh. Ada tekniknya, yaitu embun, diputer itu ya, ujungnya diembunin. Tapi syaratnya basah kuyup, dan di situ harus pakai sampo. Kenapa pakai sampo? Ya karena ketika badannya basah kuyup, itu kan ada pemaksaan supaya kita mendropin mentalnya dia, mendropin yang namanya overnya dia. Bukan mental, maaf, mendropin yang namanya overnya dia. Entah itu birahi, emosi, kegalakan, cabul, seperti itu ya teman-teman. Makanya tujuan kita semprot itu ya supaya menurunkan semuanya itu. Tapi tidak cukup 1 hari, 2 hari, tidak cukup. Ya bisa seminggu, 2 minggu, bahkan bisa 1 bulan. Paling cepat itu ya 2 minggu, 2 minggu, paling cepat itu 2 minggu. Contoh kasusnya nuklir kan seperti itu ya teman-teman. Itu tidak terlalu hampir mau cabul tapi tidak terlalu parah gitu. Akhirnya saya semprot kuyup, ya udah. Adem kan dia, ketika digantang enak gitu loh. Gitu ya teman-teman. Jadi kita harus memahami yang namanya mandi semprot, mandi keramba, mandi cepuk. Apa bedanya mandi semprot dengan mandi keramba atau mandi cepuk? Nah, kalau misalkan keramba sama cepuk itu kan kita membiarkan murai itu supaya sesukanya, bebas, mandinya sepuasnya. Oke, sepuasnya, apalagi pakai keramba lebih puas lagi gitu ya. Nah, kalau saya kan nggak pakai keramba karena keterbatasan tempat gitu, dan akhirnya saya pakai cepuk aja, ditaruh juga pasti mandi gitu, naluri. Dia nggak mandi kalau misalkan emang burung itu pengen mandi ya mandi gitu loh. Gitu ya teman-teman. Jadi bedanya semprot sama keramba ataupun cepuk itu, kalau misalkan semprot kita tujuannya itu mau menurunkan birahi, emosi, dan cabulnya. Seperti itu. Jadi kita mau ada sesuatu yang kita turunkan gitu loh. Berbeda ketika murai itu mandi keramba ataupun cepuk. Memang sesukanya, tapi tidak bisa menurunkan birahi, emosinya, ataupun cabulnya. Karena apa? Ketika murai itu dia mandi keramba ataupun cepuk gitu ya, itu kan sesukanya dia. Itu sebenarnya fungsinya lebih ke arah menstabilkan murainya itu sendiri. Contoh, saya punya murai, mungkin ya teman-teman tahu yang namanya Ares ya. Ares itu kan udah stabil, Ares itu kan tidak cabul. Nah, ketika burung Ares itu tidak cabul, otomatis mandinya ya saya kasih aja cepuk, dia pasti mandi tiap hari, tiap sore itu pasti mandi, nggak mungkin naluri dia langsung mandi. Karena udah semakin tua, kalau udah semakin tua panasnya itu cepet naik, dan akhirnya dia mandi tiap hari itu mau gitu loh. Tanpa saya semprot dia pasti mau gitu. Berbeda ketika punya burung pastol, ketika teman-teman punya burung yang namanya over, itu ya harus dimandi semprot, jangan dimandi cepuk ataupun keramba.
karena nggak berfungsi banget gitu loh, karena ya percuma gitu loh, karena apa sih, sesukanya murai kan itu sebenarnya kalau mandi keramba ataupun cepu itu bedanya hanya untuk menstabilkan saja. Kalau kasus saya punya Ares itu nggak ada minusnya, ya hanya dimandiin, taruh cepuk juga pasti mandi, nggak perlu saya semprot lagi gitu teman-teman. Kalau teman-teman punya burung rada kekencengan, over emosi, birahi, cabul bahkan gitu ya, itu wajib disemprot, semprot pakai sampo. Nah, mungkin teman-teman ketakutan, oh nanti pilek ataupun apa bikin drop mental dan sebagainya. Ya enggak teman-teman, tenang aja, asal pakai embun, dibikin embun tapi basah kuyup gitu ya, dibikin embun tapi basah kuyup pakai sampo, karena dengan sampo itu membuat badan dia lepek. Kalau misalkan nggak pakai sampo itu nggak akan lepek gitu, dengan target kita supaya cabulnya itu hilang, berkurang dengan target kita ketika burung itu kekencengan, ngampret ataupun nabrak kenceng banget gitu ya, supaya hilang. Makanya kita mandi malam, semprot mandi malam, kasih sampo, sesudah itu rada kering baru kasih cacing, baru kasih jangkriknya. Kalau cacing udah kemakan baru kasih jangkriknya gitu ya, gitu teman-teman. Kenapa habis dimandi selalu kasih cacing? Karena ketika kita dropin, suhu tubuhnya dia itu langsung drop, turun drastis ya. Ketika turun drastis, itu kita stabilin sebenarnya pakai cacing. Dia makan cacing, langsung faktornya nongol lagi, nimbul lagi. Tapi bukan berarti overnya itu muncul ya. Lebih ke arah stabilitasnya, suhu tubuhnya dia. Kalau kita kasih cacing, itu fungsinya sebenarnya gitu teman-teman. Jadi fungsinya cacing kalau saya itu sebenarnya saya pakai tiap hari supaya burung itu memang udah stabil ya tetap stabil gitu. Itu cacing memang harus tiap hari. Kalau kasusnya Ares yang udah stabil gitu ya. Tapi kalau yang kita mau nurunin yang kekencengan over gitu, ya tetap kita harus mandi malam semprot plus cacing. Baru jangkriknya kasih. Misalkan 20-10 ya 10-nya baru kasih gitu ya setelah cacing. Paling nggak harus makan cacing dulu. Cacingnya seperti apa ya? Cacing merah gitu ya, cacing tanah. Kalau misalkan yang kita tahu itu cacing tanah gitu ya, merah pokoknya bentuknya. Gitu teman-teman. Jadi di sini ada sesuatu perbedaan antara mandi semprot atau mandi apa cepuk ataupun keramba. Nah teman-teman sudah paham. Teman-teman bisa aplikasiin. Kalau misalkan burung teman-teman kekencengan harus semprot, nggak usah takut, karena dengan niat kita mau menurunkan. Kalau misalkan menstabilkan karena udah sering prestasi ataupun nggak ada masalah kekencengan over dan sebagainya, cukup mandi cepuk aja. Kalau nggak keramba ya nggak apa-apa gitu, sebisanya aja. Kalau saya kan cepuk ya karena nggak mau repot pakai keramba karena memang tempat rumah juga nggak mendukung gitulah, dan akhirnya saya pakai cepuk gitu loh. Gitu ya teman-teman. Jadi ada perbedaan, tolong dipahami. Di sini kita hanya berbagi sharing dan teknik cara mandinya yang saya sudah sampaikan gitu ya. Kalau saya kan mandinya entah itu semprot, entah itu mandi cepuk atau keramba gitu ya. Teman-teman bisa membedakan antara mandi cepuk dan juga keramba, mandi cepuk keramba dan juga mandi semprot. Nah, perbedaannya karena kita menurunkan harus semprot gitu ya. Kalau kita menstabilkan keramba atau cepuk itu sudah cukup. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah tahu. Nah, ini Om Ujang waktu itu ada pertanyaan seperti itu dan akhirnya kita bahas melalui telepon gitu ya. Dia itu kebingungan dan akhirnya saya jawab. Gitu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah, dan tetap dukung Yoga Channel supaya channel ini semakin berkembang dan tentunya juga semakin bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Salam akar rumput Nusantara sama Yoga Channel. Salam matur suwun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.